Sudah pernah? Sudah pernah. Kalau yang dia berangkat itu 2 kali. 2 kali yang berangkat. Terus ini mau berangkat yang ketiga kali. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Mau berangkat yang ketiga kali. Tahun 2024. Hubungi kamu untuk berangkat yang ketiga kali, ya kan? Jadi berarti bukan kamu, benar? Karena memang waktu itu pas tahun 2024 bulan puasa, kan dia umroh sama saya. Terus dia setelah pulang umroh dia bilang terus kemudian di akhir tahun bulan November dia menghubungi saya untuk bilang alhamdulillah ini udah ada rezekinya, insya Allah mungkin di tahun depan aku umroh gitu. Tahun depan berarti tahun 2024. Tapi kan mau punya kopiannya. Berangkatnya pakai paspor apa? Paspor biasa. Paspor hijau. Iya, hijau. Paspor hijau karena umroh ya. Iya. Paspor hijau ya. Iya. Ya, terus Udah gitu kemudian saya ke rumahnya. kemudian bapaknya bilang apa? Bisa kantor atau memang saya pengen tahu detailnya. Terus Kamu itu jadi dalam programnya umroh terus Dubai. umroh plus Dubai ya, umroh plus Dubai itu kamu kasih harga berapa itu bersama suaminya? Per orang. Per orang. Terus kelasnya dapat di kelas apa? Pesawatnya apa? Memang waktu itu dia kan memang harus tuh lagi ekonomi. Kelasnya ekonomi Iya. untuk pesawat Emirat. Uni Emirat ya. Kemudian insya Allah bisa selesai. Kayak waktu pas tahun sebelumnya dengan Emirat bisa insya Allah. Jadi kamu bilang insya Allah bisa dengan Emirat udah yang lalu lah ya, saya udah membantu yang lain. itu kalau memang kita bayar memang 58 juta berapa ya? iya 58 juta ya? kalau bayar full payment. Kalau normal Iya Bapak. 58 juta itu baru dapat kelas bisnis, Iya. iya kan? Iya. Kalau 32 ini transfernya mana nih Bu? Kalau waktu pada saat menerima uang dari Pak Anan, sudah menerima berapa kali? 3 kali. Totalnya berapa? Dari awal-awal transfer 15 juta, terus ini bulan November. Jadi mulai dari ini sekitar ini kan November nih. Ada. Kan masuk ke rekening dari travelnya atau memang masuk ke rekening pribadi aja? Kalau saya kan Jadi setiap pengurusan umroh itu masuk ke rekening saudara. Jadi termasuk kalau ini pakai jadi ini semua masuk ke rekening saudara ya. itu memang mereka tuh memang by request bukan pakai email yang ada di kantor, ini by request. Jadi bukan pakai yang ada di lima, tapi memang biasanya kita bayar memang kita. Kamu bisa nggak? Kita juga diomelin lagi. Iya, kalau hari ini kan memang agendanya mendengarkan pernyataan dari Aca gitu. Jadi ya aku datang untuk menyaksikan aja dia ini ngomong bener apa enggak, dikurang-kurangin enggak, ya memang ada yang dikurang-kurangin gitu sama dia, kayak macam dia bilang tidak pernah bermasalah untuk kasus umroh-umroh yang semacam ini, tapi kan ternyata kan banyak banget gitu loh. Terus gitu yang masalah tiket pesawat yang dia bilang katanya sudah booking dan segala macam, tapi dari awal aku selalu nanya mana bukti kamu udah booking, mana bukti kamu udah ngurus segala macam. Biasanya kan suka ada kan, tapi kan dia nggak pernah kasih. Dia bilang katanya lagi ngurus refund dan segala macam, mana bukti ngurus refund, dia nggak pernah kasih. Jadi ya aku pengen tahu aja dia masih seberapa menyesal sih gitu loh. Kalau dia nyesal kan dia harusnya ya kayak tadi yang hakim ini bilang dia nggak menyesal. tadi kan Bu Hakim juga bilang kamu kok kayaknya nggak menyesal sih, masih aja nyari salah, ngebela diri gitu. Jadi ya harusnya kan udah jelas tuh dia tuh kan harus sadar diri dia salah, ya udah ngakuin aja salah gitu loh. Biar paling nggak ada apresiasi juga lah dari kitanya yang ngeliat gitu loh. Apresiasi. Ya. Tangan. Tepuk tangan. Nggak gitu, maksudnya ya gimana pun juga kan dia pernah jadi temennya kita. Kalau ngomongin masalah kasihan ya pasti kasihan lah gitu. Tapi tadi sempat dibahas juga sama dia sudah pernah nunjukin
Oh enggak, kalau soal booking Oman itu dia pernah kirim ke aku, tapi itu cuma kode booking aja, sama kayak kita kalau misalkan nge-booking di aplikasi-aplikasi gitu kan dapat tuh kode booking gitu kan. Tapi belum bayar. Tapi belum bayar. Kita cek sama teman-teman protokol di bandara, terus kita tanya, mereka bantu kita langsung datang ke Oman. Dari pihak Oman bilang belum ada pembayaran sama sekali. Jadi hanya sebatas kode booking aja gitu kan. Dan kebetulan yang ada di grupnya aku tuh ada namanya Mbak Nomiko, dia yang ngurus-ngurus masalah perizinan visa segala macam ya. Itu pernah juga dimintain tolong sama Aca, terus dimintain ngurus masalah Oman juga, dan dia ngomong itu Kak yang dimintain tolong, tapi aku nggak mau ngerjain karena dia masih punya utang sama aku gitu. Jadi apa yang dia sampaikan tadi ya masih ada berkelit-kelitnya gitu loh. Tapi yang menarik tadi ada ini hakim anggota tadi tuh yang bahas, dia coba bilang dia tertekan gitu kan ya. Dia mau bayar waktu mobil gitu-gitu, dia tertekan segala macam, didatangi Ambon lah segala macam gitu kan. Ya sebetulnya kata hakim tadi ya yang mereka mau kan cuma uang, kembali uang aja. Jadi kamu nggak perlu menceritakan apa yang sudah kamu perbuat dan apa yang sudah kamu terima gitu kan. Iya. Sebenarnya benar kata Bu Hakim tadi, kita tuh udah baik loh nalangin 18 orang ya. 15 orang ya. Ya 18 orang itu kita talangin supaya dia tidak menghadapi 20 orang, cukup menghadapi kita berdua aja. Coba kalau misalnya enggak urusan gue kan sebenarnya kita bisa aja kayak gitu. Cuman kita nggak mau terlalu jadi masalah, jadi bola es yang makin lama makin membesar. Ya udahlah, urusan lu sama gue aja, urusan teman-teman gue udah selesaiin gitu kan, maksudnya kami berdua gitu. Tapi kan itu tidak dipandang positif sama dia. Coba kalau misalnya kita lulu gua dia ngadepin 20 orang loh gitu, apa nggak makin repot dia. Yang nuntut nggak cuma satu orang loh, pasti akan ada Fani, ada teman-temannya yang ada Rosi segala macem gitu loh, akan banyak orang yang akan nuntut dia. Kapot. Gitu. Itu sih. Dia mengaminkan aja tadi, bukan yang malah berkelit-kelit tadi. Iya, dia berusaha Iya membela masih. diri. Tadi kan tanya Mas, ada keberatan yang mau disampaikan gitu kan. Tadi Bu Hakimnya nanya, iya Bu saya gini. Terus Bu Hakim, kok kamu nih kayaknya nggak ada menyesalnya ya gitu. Kamu tuh harusnya menyesal, kamu tuh ditolongin loh gini. Kamu tuh salah. Kamu ngakuin nggak ini salah? Iya Bu, nyesel nggak kamu? Baru nunduk gitu kan. Ya itulah makanya aku bilang kalau kejadian kayak gini masih belum dia membuat dia menyesal, harus ada kejadian apa lagi gitu loh. Aku bingung, dia dibikin kayak gini aja dia masih nggak ngerasa menyesal. Dia bilang menyesal mungkin karena takut dihukum lama ya kan. Makanya dia mau nggak mau ya udah deh gue ngikutin aja deh, gue bilang menyesal. Tapi kan masih ada omongan dia yang ngebela, yang menunjukkan bahwa dia tuh kayaknya nggak nyesel gitu loh. Gemes sebenarnya aku tadi, cuman gimana ya. Pasti ada yang ngajarin dia. Ada yang ngajarin dia seolah-olah dia tuh tidak bersalah sepenuhnya gitu. Iya. Tadi juga menjaminkan mobil kayak merasa juga tidak ada rasa bersalah. Jadi dia bilang dia tertekan, jaminin mobil. Terus ada yang menarik tuh, aku senang tuh sama hakim tadi bilang, kalau memang saudaramu lah intinya yang punya mobil itu memang mau ngebantu kamu, kenapa nggak dijual aja dalam bentuk duit? Kenapa harus gitu? Artinya kan kelihatan tuh kebohongannya itu kan. Terus ada mobil yang tadi si Aca cerita bahwa saya pinjam dari si siapa lah itu namanya kan, bahwa mobil dia lagi ada masalah sama Dela, minjem mobil begini-begini kan, terus dia mau bantu dan dia mengetahui. Artinya kan mobil yang saya terima itu kan dia mengetahui bahwa akan dijaminkan. Beda kalau dia nggak tahu tiba-tiba ada di saya, mungkin itu digelapkan gitu kan. Tapi kan dia mengetahui bahwa mobil tersebut akan dijaminkan gitu loh, dipinjam untuk dijaminkan. Dengan niat membantu. Sebenarnya menarik tadi hakim itu bilang, kenapa nggak dijual aja kalau memang mau ngebantu ya kan. Berarti ada kebohongan nih, saya nggak tahu kebohongan siapa yang itu. Yang jelas betul hakim tadi bilang, ya kenapa nggak dijual aja dalam bentuk uang gitu kan. Kenapa harus dalam bentuk jamin mobil gitu kan kalau mau bantu kan. Nambah ruwet lagi. Dijadiin bahan nggak sih di sidang sebelah? Makanya si Kevin tahu nih ternyata ini mobil emang buat dijaminkan. Kan dia kan kemana-mana kan selalu bilang jujur jujur itu berani apa? Jujur hebat. Berani jujur hebat. Nah dia sendiri udah jujur belum gitu loh. Iya. Maksud aku. Kemarin aku udah diperiksa Mbak. Aku kemarin udah diperiksa di Polda terkait laporannya dia. Jadi aku ditanya sama penyidik, kamu tahu nama-nama ini nggak? Kamu tahu nggak tentang surat ini itu segala macam? Saya bilang saya nggak tahu dan saya nggak kenal. Saya bilang saya hanya terima jaminan mobil tersebut karena si Aca ada nipu saya terkait umroh. Saya bilang gitu. Ternyata di surat jaminan itu
si orang itu meminjamkan mobil dalam keadaan untuk berbisnis dan akan diberikan keuntungan senilai 30 juta dan akan diberangkatkan umroh serta menerima jaminan berupa lampu syuting senilai 300 juta. Jadi di dalam surat jaminan itu si orang ini minjemin mobil kepada Acha, ya kan, akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 juta, diberangkatkan umroh dan menerima jaminan, menerima jaminan berupa lampu syuting seharga 300 juta. Plus masalah umroh dia yang dulu yang nyangkut juga akan dibalikin duitnya. Iya. Gitu kan. Nah, jadi artinya ada cerita yang tidak utuh yang diceritakan gitu loh. Karena saya pun kaget kemarin pas saya diperiksa di polda, saya kaget. Artinya dia menerima jaminan juga. Jadi dia memberikan jaminan, tapi dia juga menerima jaminan berupa harga yang sama, tetapi dia akan menerima keuntungan apa? Senilai 30 juta. Dan umroh gratis Dan loh. umroh. Kalau umrohnya saya nggak tahu gratis atau enggak, apa mereka ada saya nggak paham. Intinya ada umrohnya aja kata-katanya. Ya. Berarti ada kesepakatan sebelum mobil ini diserah. Betul. Ya, lucu Jadi ya, ceritanya gitu. nggak utuh, makanya jadi kalau kata guru saya waktu SD itu ayam yang berkokok itu yang bertelur. Jadi kalau ada orang bilang berani jujur hebat ya mungkin mereka sendiri yang nggak jujur. Iya. Tapi ini kan besok putusan. Iya putusan. Mobil ini gimana nih Kak? Semua Allah yang nentuin ya. Yang penting Allah tahu lah, kita nggak pernah namanya niat buruk ke siapapun lah, baik ke si A, si B, si C segala macam. Niatnya aku beneran, aku cuma mau nolong aja. Kayak tadi kan Mbak dengar sendiri kan Bu Hakim bilang dengan harga 53 juta itu kelas ekonomi sekian banyak orang itu kan untungnya udah besar banget. Itu kok aku udah ngebantu dia banget loh. Tapi kan dia mengkhianati aku dengan cara kayak gini. Sama dengan yang masalah si yang itu, kita juga awalnya udah komunikasi dengan baik, tapi dia malah kayak begitu ya. Allah lihat semua kok. Walaupun sekarang aku dikata-katain lah, udah kita mendingan nggak usah ngebales lah. Kalau kita membenci perlakuan orang itu terhadap kita, kalau aku ngebales sama aja aku kelakuannya sama kayak dia gitu. Mendingan dia Nggak ada aja. di materi sidang Kak yang tadi ternyata pas penyerahan mobil itu mereka juga punya kesepakatan ya. Nggak disampaikan. Makanya di media pun mereka nggak sampein, di materi sidang di Malu sebelah lah itu kalau nggak nyampein. disampaikan gitu loh. Nih satu lagi yang menarik, mereka menyalahkan saya menerima jaminan yang bukan milik si orang tersebut gitu kan. Harusnya aku bertanya mobil siapa dan siapa. Lah di dalam kertas surat perjanjiannya dia menerima lampu syuting loh senilai 300 juta. Emang dia nggak nanya tuh lampu punya siapa, kok dia mau terima gitu kan. Nah, jadi ya kurang lebih kayak begitulah. Jadi baru tahu juga pelan-pelan tuh ya Allah ngasih lihat juga kan. Jadi Berat tapi akhirnya ya kita akhirnya tahu lah gitu. Dikasih waktu lama sama Allah biar kita tahu, oh ternyata begini, udah kita jalanin aja. Bismillah, semoga besok bagus buat kita ya, karena Ya, memang kita amin. niatnya baik. Ya kita tunggu aja lah, Bismillah. Ini berandai-andai doang. Kalau Iya. seandainya kakak diwajibkan membayar ganti rugi ke pihak sana gimana? Gak mau berandai-andai ya. Ntar mendahului keputusan Allah. sekarang aja Sangat beda. rugi ratusan juta ya tidak membuat kita miskin juga lah Mbak. Allah kaya kan. Artinya kalau misalkan memang berandai-andai disuruh ganti rugi ya Allah maha kaya lah. Ya kan? Yang maha miskin tuh ya yang tidak berkata jujur gitu loh. Yang nggak masuk akal katanya gitu ya. Mobil masih kredit baru dapat di bulan November. Artinya kan perjalanan tuh kan baru berjalan berapa juta gitu. DP berapa juta. Kok bisa mintanya banyak banget gitu. Iya kan, logikanya kan. Pengen beli mobil lagi 2. Mungkin gitu. Udah bokeh banget kali mungkin saya nggak tahu. Udah, kan jadi ngomongnya tajam. Makasih ya Mbak ya. Makasih ya Mas. Besok mau hadir di putusan? Kalau putusan tuh katanya nggak ada sidang sih, cuma kayak itu apa di ekor apa Ekor, gitu tuh. Ada ingin disampaikan nggak dengan putusan besok? Bismillah. Ah, ya. Bismillah. Allah pasti kasih yang terbaik. Yang jelas kami pasti akan tegakkan kebenaran sampai ke langit. Asik. Nggak banding mungkin kalau memang Gak mau berandai-andai. Mbaknya ini gak mau berandai-andai. Kita lihat aja besok gimana. Saling berkabar ya. tidak optimis dapat bocoran akan menang. Gak ada. Kayak gini-gini emang ada bocoran. Emang soal ulangan ada bocoran. Kuis. Enggak lah. Pengacara mungkin sudah dapat ini. Gak ada kayak gitu-gitu Nggak, kan pengacara rahasia. juga pengacara juga nggak tahu. Cuma kita sama-sama sih berharap ya kita menang. Iya. Saya berharap kita menang, mereka pun berharap mereka menang gitu. Sama-sama berharap mau menang kan. Nah, semoga dapat hakim yang lurus, jujur, ya Iya. kan. Yang tegak lurus. Nah, kalau hakimnya tegak lurus ya Allah kami menang. Kalau hakim tegaknya miring, Allahu alam saya nggak ngerti. Bismillah. Bismillah aja lah.
Setelah sidang ini besok putusan lanjut Polda lagi ya Pak? Kalau Polda aku udah diperiksa, udah aku sampein semuanya, udah aku buktiin bahwa aku menerima mobil itu terkait tipu menipu umroh. Kalau istri lagi tunggu jadwal untuk kapan bisa dipanggil, karena yang saya dengar Polda Metro lagi sibuk urus perkara yang ijazah kemarin kan, jadi kita harus menunggu lah, kami harus menunggu. Kak Dela sudah siap untuk panggilannya di Polda Kak? Sesi 2. Sesi 2. Ya namanya kita dipanggil ya kita datang. Kayak macam Dela, nengok kan kita kan gitu. Jadi kalau misalnya ntar kalau nggak nengok tadi bilangnya awewewo lagi. Pokoknya apapun yang kita ucapkan, kita lakukan tuh pasti dari sebelah pasti jadi bahan meme aja. Iya. Jadi bahan julid aja dulu. Berani jujur hebat. Oh. Kemudian